Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 801. Bip, bip, bip. Terdengar bunyi bip panjang dari ujung telepon yang lain, panggilan tersambung, tetapi tidak ada yang menjawab. Waktu berlalu, dan tidak ada yang menjawab telepon. Halo? Nomor yang Anda hubungi untuk sementara tidak dijawab, silakan coba lagi nanti. Semenit kemudian, suara wanita yang menyenangkan datang dari ujung telepon, dan kemudian telepon secara otomatis ditutup. Ada apa? Jam berapa sekarang? Kenapa aku tidak bisa menghubungi telepon? Yao Sudong sedikit mengernyit, tapi dia tidak panik. Kemudian, dia memutar nomor lain. Namun, setelah menghubungi beberapa nomor berturut-turut, tetap tidak ada jawaban. Telepon dapat dihubungkan, tetapi tidak ada yang menjawab, situasinya cukup aneh. Kakak, apa yang terjadi? Yao Xincheng sedikit gelisah. Apa yang membuatmu panik? Yao Sudong melirik Yao Xincheng dengan dingin, dan berkata dengan dingin. Hal-hal lama, orang-orangmu telah ditangani sejak lama. Kamu sendirian dan tidak berdaya sekarang, dan kesadaranmu terlalu rendah. Sudah lama sekali, dan kamu belum menemukan sesuatu yang tidak normal. Dongfang Xiao-Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Melihat kesombongan lelaki tua itu, dia merasa sangat kesal. Pada saat ini, dia secara alami ingin kembali. Tidak mungkin. Tidak ada kekuatan lain di kota Tianan yang dapat menyerang orang-orangku di bawah hidungku. Yao Sudong dengan tegas membantahnya. Ding ding dong dong. Penumpang yang terhormat, pemberitahuan darurat sekarang dikeluarkan. Sesuai dengan persyaratan dari Biro Kota Tianan, Bandara Tianan sekarang dalam keadaan siaga darurat tingkat pertama sementara. Personel departemen terkait akan mengambil alih sementara sistem keamanan bandara. Harap penumpang jangan panik dan ikuti pengaturan departemen terkait. Suara wanita yang manis datang dari radio bandara. Begitu suara itu turun, sirene polisi yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari luar, dan orang-orang bersenjata yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mobil dan mengepung seluruh bandara. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka mendengar suara ini. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba peringatan darurat tingkat pertama sementara? Kecuali ada kecelakaan besar yang mendesak, tidak akan ada peringatan darurat tingkat pertama sementara. Sekarang tidak hanya bandara, tetapi bahkan jalan di luar bandara berada di bawah darurat militer. Status siaga tingkat pertama darurat sementara adalah status siaga tertinggi dalam sistem kekaisaran. Itu hanya akan diaktifkan jika terjadi kecelakaan besar atau perang. Ada juga situasi di mana orang penting dari eselon atas kekaisaran militer akan mengaktifkan peringatan tingkat pertama. Jaga ketertiban di tempat kejadian dan lindungi keselamatan orang-orang penting. Mungkinkah beberapa orang penting dari eselon atas militer kekaisaran akan datang ke kota Tianan? Belum ada berita tentang itu baru-baru ini. Semua orang berspekulasi, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, pasukan khusus yang tak terhitung jumlahnya dengan peluru tajam masuk dan menduduki setiap sudut bandara. Pada saat yang sama, bandara dibersihkan, dan semua orang yang tidak berkepentingan diminta untuk pergi. Setelah beberapa saat, tidak ada orang lain di tempat kejadian kecuali Long Zaitian dan lainnya. Melalui atap transparan bandara, Anda bisa melihat keluar, dan ada banyak helikopter bersenjata yang mengudara, tampak siap berangkat. Kak, ada apa ini? Kenapa darurat militer tiba-tiba diberlakukan? Yao Xincheng tiba-tiba panik, dia mendapat firasat buruk, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Jangan panik. Yao Sudong mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, dia belum pernah melihat pertempuran sebesar ini dalam hidupnya. Itu polisi khusus dan helikopter bersenjata. Rasanya semua kekayaan di kota Tianan telah diambil. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang akan dilakukan Huang Tianan? Yao Sudong bingung. Dongfang Xiaomu, Dongfang Xiao-Xiao, Dongfang Jinyun, Dongfang Sue dan yang lainnya melihat formasi ini, jelas terpana. Semua ini pasti ada hubungannya dengan Huang Tianan, tetapi Huang Tianan mengerahkan begitu banyak kekuatan, terlalu dibesar-besarkan. Melihat mobil polisi di luar, setidaknya ada 70 atau 80, dan ada juga banyak helikopter di langit. Apakah kamu tidak benar-benar panik? Apakah kamu tidak menyadari bahwa kapal perang dari kapal perang di langit sedang menunjuk ke arahmu? Long Zaitian memandang Yao Sudong dan bercanda. Anda,
Yao Sudong ingin mengatakan sesuatu, tetapi itu tidak dapat disangkal. Dia mendongak, dan tentu saja, senapan mesin dari helikopter bersenjata di langit menunjuk ke arahnya. Senjata hitam, selama dia menekan tombol peluncuran, dapat langsung pukul dia sampai mati. Dia bahkan bisa melihat penembak jitu dari setiap helikopter membidik kepalanya. Apakah orang-orang ini semua ada di sini untuknya? Yao Sudong sangat panik dan sangat bingung pada saat bersamaan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Xincheng dengan kuat menggenggam lengan Yao Sudong, berbicara dengan sangat gugup. Ku bilang, jangan panik. Yao Sudong memarahi, meskipun dia mengatakannya, dia panik setengah mati. Pada saat itulah sosok tinggi masuk, siapa lagi sosok tinggi ini jika bukan Huang Tianan. Saat ini, Huang Tianan mengenakan seragam, dan dia juga syarat dengan peluru tajam, tubuhnya ditutupi dengan senjata panjang dan meriam pendek. Huang Tianan. Yao Sudong memandang Huang Tianan dan berkata dengan heran. Patriark Yao, ada 800 orang yang diatur di luar jika bukan 1000. Tidak baik bekerja di tempat yang saya, Huang Tianan kelola, tanpa menyapa. Atau, Anda, Yao Sudong, sudah terlalu sombong untuk diabaikan aparatur negara. Huang Tianan datang dengan nada dingin dan otentik. Huang Tianan, tahun-tahun ini kita selalu menyimpan air di dalam sumur, mengapa kita melakukannya hari ini? Jangan bilang, kamu tidak takut aku akan menjungkir balikkan kota Tianan. Yao Sudong menarik napas dalam-dalam, menatap tajam ke arah Huang Tianan, dan berbicara dengan dingin. Benarkah? Apakah kamu punya kesempatan itu? Sudut mulut Huang Tianan meringkuk, dia mengeluarkan pistolnya, dan meletakkannya di kepala Yao Sudong. Saudara laki-laki, Yao Xincheng panik. Kamu berani membunuhku. Yao Sudong menatap Huang Tianan dengan tegas, dan bertanya dengan suara dingin. Saya tidak berani, kata Huang Tianan dengan tenang. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Long Zaitian, dan berkata lagi. Tapi, jika Tuan Long memerintahkan, saya akan berani. Tuan Long, Huang Tianan, apakah Anda sudah menjadi anjingnya? Huang Tianan, kekuatannya di kota Linjiang tidak sekuat milik saya di kota Tianan. Anda mungkin juga menjadi anjing saya jika Anda adalah anjingnya. Pada titik ini Sudong akhirnya mengerti sedikit, dan dia menyarankan kepada Huang Tianan dengan mata tertuju padanya. Menjadi anjingmu, apakah kamu pikir kamu layak? Seorang pemimpin bandit, Yao Sudong, hanya karena aku tidak memindahkanmu selama ini bukan berarti aku tidak berani menyentuhmu, apakah kamu mengerti? Sepertinya aku memanjakan Anda tahun ini dan membiarkan Anda sedikit bengkak. Apakah Anda sekarang merasa bahwa Anda adalah langit kota Tianan? Huang Tianan tertawa ketika mendengar ini. Huang Tianan, dia tidak jauh lebih baik. Dia juga seorang pemimpin bandit. Dua kekuatan di kota Linjiang telah jatuh ke tangannya. Dia dan aku sama-sama pemimpin bandit. Jika kamu mendengarkan dia dan membunuhku, bagaimana menurutmu? Apa yang akan terjadi padamu? Yao Sudong memarahi dengan keras. Bab 802. Akhirnya, tentu saja, masa depan tidak terbatas. Anda dipromosikan dan menjadi kaya. Anda memang pemimpin bandit. Anda adalah pemimpin bandit sejati. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk dibandingkan dengan Tuan Long? Saya tidak tahu apa artinya itu. Huang Tianan tiba-tiba merasa sedikit lucu, pikiran Yao Sudong terjebak di pintu, bukan? Huang Tianan, saya pikir Anda gila. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Jika Anda tidak berani membunuh saya hari ini, saya pasti akan melaporkan Anda karena menyalahgunakan kekuasaan Anda dan menggunakan kekuasaan negara tanpa izin. Yao Sudong meraung keras lagi. Tuan Long, apa yang harus kita lakukan? Huang Tianan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi pada patung pasir itu, dia memandang Long Zaitian dan bertanya. Long Zaitian tidak menjawab ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi berjalan mendekat. Jika Anda masih ingin mendapatkan pijakan di kota Tianan, saya menyarankan Anda untuk tidak menonjolkan diri, tetap rendah hati. Jangan ikut campur dalam urusan kota Linjiang. Pada saat yang sama, serahkan atas Su Wenchang dan biarkan kami menanganinya. Siapa Su Wenchang? Anda seharusnya tahu. Orang yang memberontak melawan kota Linjiangbei saat itu, dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan hari-hari baiknya harus berakhir-akhir. Lagi pula, hutang darah harus dibayar dengan darah. Long Zaitian mengambil senjata Huang Tianan dan berkata kepada Yao Sudong.
Dia mengambil pistol Huang Tianan di tangannya dan memainkannya dengan santai. Aku tidak tahu kemampuan apa yang kamu miliki, tetapi kamu telah membuat kota Linjiang Dongcheng dan Beicheng mendengarkanmu. Bahkan Huang Tianan mendengarkanmu. Yao Sudong memandang Long Zaitian, sangat bingung. Ada begitu banyak hal yang tidak kamu mengerti, dan kamu tidak perlu bertanya. Intinya kamu tidak punya hak untuk tahu. Long Zaitian menggelengkan kepalanya lagi, berbicara dengan tenang. Jadi, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Yao Sudong mengertakkan gigi dan bertanya. Sebenarnya, saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya ingin meninggalkan kota Tianan dengan aman. Apa yang seharusnya tidak terjadi adalah Anda muncul saat ini ketika Anda seharusnya tidak muncul. Oleh karena itu, saya khawatir tidak masuk akal untuk membiarkanmu mundur tanpa cedera. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh. Apa artinya? Yao Sudong bergidik dan bertanya. Bayar harganya, kata Long Zaitian tiba-tiba. Retakan. Long Zaitian tiba-tiba membuat gerakan, dan mendarat di lutut Yao Sudong, suara patah tulang datang, dan lutut Yao Sudong patah terbalik. Apa? Yao Sudong berteriak. Saudara laki-laki. Bos. Melihat pemandangan ini, bawahan Yao Xincheng dan Yao Sudong kaget dan ingin melakukan sesuatu. Tapi di sekeliling ada pasukan khusus dengan senjata terisi dan peluru tajam, dan moncong hitam yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke arah mereka. Mereka baru saja bergerak, dan senjata di sekitar mereka sudah mengeluarkan suara terkunci, dan suara tabrakan mekanis yang dingin membuat mereka tidak berani bertindak gegabah sama sekali. Bang bang bang. 3 tembakan mendarat di kaki Yao Sudong, dan teriakannya semakin keras. Saudara laki-laki. Yao Xincheng menggertakkan giginya, air mata akan keluar. Dongfang Sue dan Dongfang Xiao Xiao di samping memalingkan wajah mereka, tidak berani menonton adegan ini. Adegan ini terlalu berdarah, dan tangan Long Zaitian terlalu kejam. Setelah melakukan semua ini, Long Zaitian melemparkan benda di tangannya ke Huang Tianan. Kamu bisa menangani masalah ini di sini, aku tidak ingin menimbulkan sensasi apapun. Long Zaitian berkata kepada Huang Tian. Oke, Tuan Long, jangan khawatir, pasti kedap air. Mendengar ini, Huang Tianan membungkuk sedikit, dengan tatapan sangat hormat. Adapun Yao Sudong, dia berjuang di tanah, sangat menyakitkan. Ingat apa yang saya katakan, tetap rendah hati, dan kemudian serahkan Su Wencang, Anda masih bisa mendapatkan pijakan di kota Tianan. Namun, jika Anda bersikeras untuk bergulat dengan saya, terima kasih. Tetapi konsekuensinya jelas bukan sesuatu yang bisa Anda tahan. Long Zaitian memandang Yao Sudong dengan nada dingin dan otentik. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju Dongfang Jinyun dan yang lainnya. Patriark Dongfang, sekarang sudah hampir waktunya, katakan saja selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Long Zaitian melihat waktu dan berkata pada Dongfang Jinyun. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil tas yang agak besar dari Dongfang Xiaomu, yang berisi batu hijau kaisar dan semua makanan ringan yang dibawa Dongfang di rumah. Itu adalah tas besar yang penuh dan terlihat agak berat. Adapun batu kasar lainnya, dia tidak tertarik, jadi dia tinggal di rumah Dongfang. Tuan Long, pelan-pelan. Aku akan segera kembali ke kota Linjiang, dan kita bisa makan saat kita punya waktu. Dongfang Sue juga berkata, Hei, kalau begitu aku juga akan pergi ke kota Linjiang. Kata Dongfang Xiao Xiao tiba-tiba. Kalau begitu aku juga akan pergi. Dongfang Xiaomu juga ikut bersenang-senang. Oke, mari kita bicarakan hal-hal ini nanti, jangan tunda boarding Tuan Long. Ketika Dongfang Jinyun mendengar kata-kata itu, dia memberitahu semua orang. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Long Zaitian pergi. Di dalam bandara, setelah orang-orang Huang Tianan membersihkan tempat kejadian, ketertiban normal dengan cepat dipulihkan. Karena semuanya dilakukan di lingkungan yang bersih, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi di bandara. Yang mereka tahu hanyalah bahwa bandara Tianan telah memasuki peringatan darurat tingkat pertama sementara, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang sisanya. Adapun laporan berita, mereka berhenti bertanya-tanya mengapa bandara Tianan waspada di Linjiang, tetapi mereka tidak punya tempat untuk bertanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Long Zaitian pergi ke pemeriksaan keamanan, dan ketika dia tiba di gerbang keberangkatan, waktunya tepat. Karena barang-barang yang ada di dalam tas itu sangat berharga, maka ia tidak mendaftarkannya, melainkan langsung mengambil barang-barang tersebut di dalam pesawat.
Di pesawat, dia pergi ke kelas 1 dan menemukan tempat duduknya. Yang mengejutkan, di pesawat ini, dia bertemu dengan kenalan lama lainnya. Kenalan lama ini tentu saja adalah Qiao Shaohui yang telah diberi pelajaran oleh Long Zhaitian di pesawat ketika dia datang ke kota Tianan sebelumnya. Kebetulan, kali ini, mereka berangkat dengan pesawat yang sama lagi. Lebih kebetulan lagi, kali ini Qiao Shaohui duduk di sebelah Long Zhaitian. Ketika Qiao Shaohui melihat Long Zhaitian, otak Qiao Shaohui meledak. Ketika dia menemukan bahwa Long Zhaitian masih duduk di sampingnya, dia merasa tidak nyaman. Kebetulan sekali, Long Zhaitian terlihat santai dan natural. Hehe, aku baru saja pergi ke kota Linjiang untuk berganti pesawat, dan aku akan pergi setelah aku berganti pesawat. Qiao Shaohui tersenyum, tetapi dia ketakutan di dalam hatinya. Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di kota Linjiang dan Anda ingin tinggal selama 2 hari? Kata adik laki-laki di samping Qiao Shaohui tiba-tiba. Mendengar ini, wajah Qiao Shaohui tiba-tiba menjadi hitam, dan dia merasa mentalitasnya akan meledak. Apakah ini semua adik laki-laki yang kacau, yang tidak memiliki mata sama sekali? Apapun yang Anda lakukan, singkirkan tempat pertama. Pergi, kapan aku mengatakan itu? Mentalitas Qiao Shaohui meledak, dan dia berteriak lagi. Kau ingin balas dendam padaku? Tanya Long Zhaitian tiba-tiba. Saudaraku, aku tidak berani. Qiao Shaohui hendak menangis ketika mendengar itu. Apa-apaan, kenapa dia sangat sial? Dia bertemu Dewa Wabah ini ketika dia datang, dan bertemu Dewa Wabah ini lagi ketika dia pergi, apalagi, dia masih duduk di sebelahnya. Apa yang terjadi? Apakah masih membiarkan orang hidup? Bab 803. Kamu bilang tidak, tapi kamu berpikir begitu di dalam hatimu. Long Zhaitian menatap Qiao Shaohui dengan nada dingin dan otentik. Saudaraku, aku salah. Aku tidak akan duduk di sini lagi. Qiao Shaohui berdiri, menuju kelas ekonomi di belakang, menemukan kursi kosong, dan duduk. Adik laki-lakinya juga berjalan dengan cara yang sangat masuk akal. Melihat hal tersebut, Long Zhaitian hanya tersenyum tipis, lalu bersandar di kursi, memejamkan mata dan bermeditasi. Tuan, apakah begitu saja? Tanya adik laki-laki di samping Qiao Shaohui. Diam. Qiao Shaohui menjadi marah ketika mendengar kalimat ini, dan menamparkan adiknya beberapa kali. Persetan, lupakan saja, apa yang bisa saya lakukan? Anda masih membiarkan saya mendengar kalimat ini, saya akan mengusir Anda dari pesawat. Qiao Shaohui berkata karena marah. Tuan, saya sangat sedih. Ketika kita berada di kota Dongjiang sebelumnya, kapan kita menderita begitu sedih? Adik laki-laki itu sedikit dirugikan dan otentik. Ini kota Tianan, bukan kota Dongjiang. Kita hanya bisa menahannya untuk saat ini. Akan ada banyak kesempatan untuk menggodanya di masa depan. Qiao Shaohui mengertakkan gigi dan berkata dengan galak. Dia cukup jauh dari Long Zhaitian, dan suaranya tidak keras, kebanyakan orang tidak akan bisa mendengar mereka pada jarak seperti itu. Namun, Long Zhaitian bukanlah orang biasa, matanya tertutup, dan sudut mulutnya terpikat dengan penasaran. Jelas, Long Zhaitian telah sepenuhnya mendengarkan percakapan antara Qiao Shaohui dan adik laki-lakinya. Waktu berlalu, pesawat lepas landas perlahan, dan segera mencapai ketinggian tertentu. Tepat pada saat ini, terdengar seruan seru di dalam kabin. Hah? Apa itu? Itu pesawat tempur dari perbatasan selatan Dacia. Bagaimana bisa ada pesawat tempur dari perbatasan selatan di kota Tianan? Kamu tidak tahu itu. Kota Tianan memiliki legiun yang ditempatkan di perbatasan selatan sepanjang tahun, dan itu adalah korps perang khusus udara. Tes, lalu apa yang terjadi di sini? Mengapa pesawat tempur dari teater perbatasan selatan menemani pesawat kita? Dan ada 4 pesawat tempur di kedua sisi, total 8 pesawat tempur. 8 pengawal pesawat tempur adalah kesopanan tertinggi untuk menyambut tamu di Kekaisaran. Di Kekaisaran, hanya jenderal berpangkat tertinggi di militer yang dapat menikmati perlakuan dari 8 pengawal pesawat tempur. Jenderal militer berpangkat tertinggi hanya dapat diandalkan satu tangan. Bukankah itu berarti ada tembakan besar di pesawat penumpang kita? Tapi, bagaimana mungkin? Jika tembakan sebesar itu naik ke pesawat, tidak mungkin tidak ada gerakan sama sekali, kan? Siapa tahu, mungkin memang ada. Semua orang membicarakannya, mereka semua sangat terkejut, dan mereka semua menjulurkan kepala.
Mereka melihat 4 pesawat tempur berbaris rapi di bawah sayap pesawat penumpang, mengawal pesawat penumpang. Long Zaitian jelas terganggu oleh kebisingan di tempat kejadian, dia juga melihat keluar jendela, lalu menggelengkan kepalanya, ini pasti ngengat Huang Tianan. Bung, bisakah kamu menyandarkan kepalamu dan biarkan aku melihat? Pada saat ini, seorang pria datang dengan ekspresi sungguh-sungguh di wajahnya. Long Zaitian sedang duduk di dekat jendela, dia mengerti maksud pria itu, dia ingin melihat pesawat tempur di luar jendela. Apa yang begitu menarik tentang ini? Long Zaitian sangat terdiam dan otentik. 8 pesawat tempur mengawal kita. Pasti ada orang besar di pesawat kita. Selain itu, saya adalah penggemar militer. Seumur hidup, saya belum pernah sedekat ini dengan pesawat tempur yang sedang terbang. Bung, tolong. Pria itu memegang ponsel di tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Baiklah. Long Zaitian juga terdiam saat mendengar kata-kata itu. Sederhananya, dia memindahkan tempat duduknya dan membiarkan sobat duduk di dekat jendela. Terima kasih kakak. Sobat duduk di depan jendela, pertama mengambil beberapa foto, lalu mulai merekam video, terlihat asyik. Melihat adegan ini, Long Zaitian menggelengkan kepalanya sedikit lagi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria dengan alis tebal dan mata besar seperti Huang Tianan ingin melakukan hal-hal mencolok seperti itu. Long Zaitian bergumam dengan suara rendah. Meskipun Huang Tianan tidak memiliki cara untuk memobilisasi pesawat tempur ini, pengawalan pesawat tempur ini pasti ada hubungannya dengan Huang Tianan. Kakak, apa yang kamu katakan? Sobat mendengar kata-kata itu dan bertanya. Dia begitu fokus sehingga dia tidak mendengar apa yang Long Zaitian gumamkan. Bukan apa-apa, teruskan urusanmu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum ringan. Tuan, untuk siapa kamu mengawal? Pertunjukan sebesar itu. Saat ini, adik laki-laki di samping Kiao Shaohui bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya harus bertanya? Kiao Shaohui berkata dengan marah. Itu benar. Aku tidak tahu siapa itu, tapi aku tahu itu pasti bukan tuan muda. Melihat situasi di luar jendela, sang adik menghela nafas. Plak, Kiao Shaohui menamparkan kepala adik laki-lakinya 3 kali lagi. Kamu tidak bisa bicara, jadi tutup mulut untukku. Kurangi bicara beberapa kata, tidak ada yang akan mengatakan kamu bodoh. Adik laki-laki itu menggaruk kepalanya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Benar-benar aneh, ada orang sebesar itu di pesawat ini. Siapa yang mau mengirim jet tempur untuk mengawal mereka? Kiao Shaohui sedikit mengernyit, bertanya-tanya. Tuan, ini petarung tercanggih kami di Daxia, dan memimpin di seluruh dunia. Saya melihatnya di TV. Adik laki-laki itu berbicara dengan antusias, tetapi Kiao Shaohui hanya sedikit mengernyit dan mengabaikan adik laki-lakinya. Adik laki-laki itu tidak peduli, dia masih melihat keluar jendela, bahkan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil beberapa foto. Benar-benar terlalu mendominasi dan perkasa, beberapa orang telah menjalani seluruh hidup mereka, dan saya khawatir mereka tidak pernah mencoba perasaan dikawal oleh pesawat tempur. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan pesawat tempur mengawal penerbangan selama sekitar 20 menit. Pesawat tempur di sisi kiri dan kanan melakukan beberapa aksi yang sangat sulit di sekitar pesawat penumpang sebelum berangkat dari kedua sisi pesawat penumpang. Saat ini, pesawat penumpang sudah meninggalkan batas kota Tianan. Saat pesawat-pesawat tempur itu melakukan beberapa aksi sulit, terdengar semburan seru di dalam kabin, karena keren sekali. Penumpang, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Kali ini terdengar suara pramugari. Pramugari tidak banyak bicara tentang situasi barusan, tapi sekarang pesawat tempur sudah pergi, saatnya memulihkan ketertiban. Hei, orang baik, ini terlalu ganas. Sobat yang duduk di sebelah Long Zaitian menghela nafas panjang, karena Long Zaitian mengalah, dia menemukan sudut yang sangat bagus dan mampu merekam gambar yang paling sempurna pada saat ini, dia merasa sedikit bersemangat. Oke, Long Zaitian bertanya. Oke, sahabat itu menanggapi. Maafkan aku sobat, aku telah mengganggumu, terima kasih, aku akan kembali sekarang, dan mengembalikan kursi untukmu. Teman-teman memandang Long Zaitian, mengucapkan terima kasih lagi, dan kemudian membungkuk ke Long Zaitian lagi untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Setelah berbasa-basi sebentar, teman-teman itu akhirnya pergi dengan puas.
Bab 804. Setelah mengalami episode kecil seperti itu, Long Zaitian terus kembali ke tempat duduknya, bersandar di belakang kursi, dan terus memejamkan mata dan bermeditasi. Sekitar 1 jam kemudian, pesawat mendarat dengan mulus setelah mengalami turbulensi. Long Zaitian juga membuka matanya saat ini. Setelah pesawat mendarat, Long Zaitian menyalakan ponselnya dan mengirim pesan ke Gu Qinglian, memberitahunya bahwa dia telah tiba. Xiaoxi dan aku juga sudah tiba. Gu Qinglian juga membalas pesan tersebut. Melihat pesan ini, Long Zaitian memasukkan ponsel ke sakunya, mengambil tas di tangannya, dan berjalan keluar. Saat itu tengah hari, dan ada banyak orang di bandara, setelah turun dari pesawat. Dia pergi mencari Gu Qinglian sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh pengasuhnya Qinglian. Di pintu keluar bandara, Gu Qinglian menyeret tangan kecil Long Xiaoxi dan berdiri di samping. Gu Qinglian mengenakan celana jeans ketat dan sweater di bagian atas tubuhnya. Sementara pakaian ini menonjolkan sosok seksinya secara maksimal, itu juga membuatnya terlihat tinggi, anggun, dan halus. Meski saat ini berdiri miring, namun tetap menjadi pemandangan indah di pintu keluar bandara, membuat orang yang lewat menoleh satu demi satu. Dari orang-orang yang lewat ini, jelas ada lebih dari 1 atau 2 orang yang ingin memulai percakapan. Tetapi ketika mereka melihat Gu Qinglian menggendong seorang anak, mereka langsung merasa seolah-olah mereka telah disiram air dingin. Wanita yang begitu cantik, tidak terlihat terlalu tua, bahkan memiliki seorang anak, mereka yang ingin memulai percakapan merasa sedikit menyesal. Saudari Qinglian, di mana ayah? Kenapa ayah belum keluar? Long Xiaoxi mengambil tangan giok Gu Qinglian, melihat sekeliling, dan menghela nafas. Ini akan segera keluar, untuk apa kamu terburu-buru? Gu Qinglian juga melihat ke pintu keluar bandara dan berkata dengan tenang. Sambil melihat sekeliling, mata indah Gu Qinglian menyala, dia melihat sosok yang dikenalnya, dan dengan cepat melambaikan tangannya. Long Zaitian juga melihat Gu Qinglian, dan berjalan ke sini. Namun, ada cukup banyak orang di tempat kejadian, dan masih agak sulit untuk masuk. Ayah. Ketika Long Zaitian keluar dari kerumunan, Long Xiaoxi melepaskan diri dari tangan Gu Qinglian dan membuka sepasang tangan kecil, ingin memeluk Long Zaitian. Suami. Gu Qinglian berteriak dan melemparkan dirinya ke pelukan Long Zaitian. Adapun Long Xiaoxi, dia membuka tangan kecilnya dan memeluknya dengan kesepian. Melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian saling berpelukan, Long Xiaoxi mengangkat kepalanya. Ayah, aku juga ingin berpelukan. Kamu sudah besar, apa yang ingin kamu peluk? Jalan sendiri. Long Zaitian melepaskan Gu Qinglian, dan berkata pada Long Xiaoxi. Saudari Qinglian tumbuh semakin besar, mengapa kamu memeluknya dan bukan aku? Huff. Long Xiaoxi sangat tidak senang saat mendengar ini. Ayo, aku akan mengambil barang-barangnya, kamu pergi dan peluk dia. Mendengar ini, Gu Qinglian menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Long Zaitian merasa tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu, dia meletakkan tas itu di tanah dan memeluk Long Xiaoxi. Gu Qinglian pergi untuk mengangkat koper, tetapi setelah mengangkatnya, dia menemukan bahwa koper itu tidak dapat diangkat sama sekali. Biarkan aku datang. Setelah Long Zaitian mengambil Long Xiaoxi, dia mengambil tas itu dengan tangan lainnya. Ini sangat berat, apa ini? Tanya Gu Qinglian. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa itu adalah hadiah untukmu? Kata Long Zaitian sambil berjalan. Apakah itu makanan? Long Xiaoxi berkedip dan bertanya. Kamu hanya tahu cara makan. Long Zaitian sangat terdiam dan otentik. Ayo, jangan biarkan ayah memelukmu. Aku akan memelukmu. Tangan ayah sangat berat. Jika dia masih memelukmu, dia akan kelelahan. Setelah berjalan beberapa saat, Gu Qinglian berkata kepada Long Xiaoxi. Huff, dia pantas mendapatkannya, dia eksentrik. Long Xiaoxi mendengus dan berkata dengan marah. Sepasang tangan kecil meraih telinga Long Zaitian dan bertindak sembrono. Oke, berhenti main-main, cepatlah. Gu Qing memberi Long Xiaoxi tatapan putih, dan berkata. Mendengar ini, Long Xiaoxi tidak punya pilihan selain menyerah, dan meninggalkan Long Zaitian dengan enggan. Saudari Qinglian, aku tidak ingin kamu memelukku, aku ingin pergi sendiri. Setelah dipeluk oleh Gu Qinglian sebentar, Long Xiaoxi berkata kepada Gu Qinglian lagi. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya bisa meletakkan Long Xiaoxi di tanah, dan pergi dengan tangan kecil Long Xiaoxi. Tidak lama kemudian, ketiganya tiba di tempat parkir. Biarkan aku mengemudi,
kamu istirahat. Gu Qinglian berkata kepada Long Zaitian. Tidak, aku akan melakukannya. Long Zaitian duduk di kursi pengemudi, Gu Qinglian mendengar bahwa dia hanya bisa duduk di kursi kopilot. Long Zaitian menyalakan mobil, sementara Long Xiaoxi melempar tas Long Zaitian ke belakang. Ayah, apakah ada makanan di sini? Long Xiaoxi bertanya. Baru saja keluar dari rumah dan makan sesuatu. Gu Qing memberi Long Xiaoxi tatapan putih, dan berkata dengan marah. Aku hanya melihat-lihat untuk melihat apakah ayah membawakanku sesuatu untuk dimakan. Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu dan menjelaskan. Yang di atas semuanya untuk makanan, jadi jangan bergerak untukku di bawah. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Oh saya tahu. Long Xiaoxi menjawab dengan patuh. Ngomong-ngomong, apa yang kamu bawa? Berat sekali. Gu Qinglian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pulanglah dan keluarkan dan lihatlah dan kamu akan tahu. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Kenapa misterius sekali? Gu Qinglian melengkungkan bibirnya dan berkata dengan marah. Long Zaitian hanya tersenyum, Long Xiaoxi telah membuang dan merobek semua makanan di dalam tas sedikit demi sedikit. Tetapi karena kekuatannya yang terbatas, dia tidak bisa mengeluarkan barang-barang yang diletakkan di bagian bawah tas. Hal-hal yang dia pecahkan adalah semua makanan ringan yang disiapkan oleh keluarga Dongfang. Ayah, bisakah aku mencicipinya? Long Xiaoxi berkedip dan bertanya. Bukankah kamu baru saja makan? Long Zaitian berkata dengan marah. Aku hanya mencicipinya, tidak ada hubungannya dengan apakah aku sudah memakannya atau belum. Long Xiaoxi memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Lihat sendiri, jika kamu terlalu kenyang, aku tidak akan berbicara denganmu lagi, tunggu saja menjadi wanita gendut di masa depan. Gu Qinglian berkata dengan marah. Aku hanya akan makan sedikit. Long Xiaoxi terus menjelaskan, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Saat ini, Long Xiaoxi sudah mulai makan, dan dia makan dengan nikmat. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, Long Zaitian kembali ke villa, memarkir mobil, dan keluar dari mobil dengan membawa barang-barangnya. Saudaraku, kamu kembali. Pada saat ini, Long Yuner keluar, dan berteriak ketika dia melihat Long Zaitian, lalu berinisiatif untuk membantu, mengambil barang-barang di tangan Long Zaitian. Kakak, apa ini? Mengapa begitu berat? Setelah mengambil barang-barang itu, kata Long Yuner dengan sedikit keraguan. Ingatlah untuk menanganinya dengan hati-hati, dan berhati-hatilah agar tidak merusaknya. Long Zaitian berkata pada Long Yuner. Mengerti. Long Yuner menjawab, lalu masuk ke dalam rumah. Sebelum aku pergi menjemputmu, aku sudah membuat makan siang, kamu istirahat, lalu makan dulu. Gu Qinglian meraih tangan kecil Long Xiaoxi, dan berbicara dengan Long Zaitian. Bab 805. Oke, jangan khawatir. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menjawab dan memasuki rumah terlebih dahulu. Ayah, ibu, ayah mertua. Ketika Long Zaitian memasuki ruangan, dia melihat Long Defu, Li Ping, dan Gu Yunsan sedang duduk di aula, sekitar pukul 1, tidak lama setelah makan. Xiao Tian kembali, ayo makan dulu, makanannya masih panas. Saat ini, Li Ping mengeluarkan makanan dari dapur dan berkata kepada Long Zaitian. Ada apa di sini? Kenapa terlihat begitu berat? Kenapa terlihat seperti batu atau semacamnya? Melihat Long Yuner dengan hati-hati membawa tas, Long Defu berkata dengan rasa ingin tahu. Itu batu yang kasar. Jika kamu beruntung, itu akan menjadi sepotong zamrud. Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu, dia membuka tas itu dan mengeluarkan batu kasar itu. Hei, batu kasar itu masih giok, coba aku lihat giok macam apa itu. Tidak mungkin giok es, kan? Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata ini, dia langsung tertarik, dia juga memiliki sejumlah penelitian tentang batu giok. Dia berjalan mendekat, menyipitkan matanya dan melihatnya, dan ekspresinya terkejut. Ini, Gu Yunsan melihat sekilas dan langsung terdiam. Ada apa, ayah? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia bertanya. Ya Tuhan, dari mana benda ini berasal? Tanya Gu Yunsan. Saya membelinya dari toko di kota Tianan, dan harganya 50.000 yuan. Long Zaitian berkata dengan tidak tergesa-gesa. 50.000 dolar, batu hijau ini sebenarnya 50.000 dolar. Li Ping sangat terkejut ketika mendengar ini. Ibu mertua,
50.000 yuan sangat berharga, sangat berharga. Gu Yunsan sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Itu hanya batu hijau, jadi itu sangat berharga. Bocah ini bilang itu zamrud, tapi aku belum pernah melihat zamrud seperti itu. Li Ping menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Wanita tua, apa yang kamu tahu? Biarkan Xiao Tian mengatakan sendiri trik macam apa ini. Ketika saya melihat benda ini, saya pikir itu bukan benda biasa. Long Defu juga berkata, orang-orang besar semua mengobrol tentang hal ini. Hei, Xiao Tian, kamu telah menemukan harta karun. Ini bukan batu giok biasa. Ini batu giok kaca. Warna hijau ini sangat istimewa. Pengalamanku terbatas, jadi sulit untuk menilai. Gu Yunsan menggosok dagunya, seolah menunjuk sesuatu. Ini adalah batu giok hijau kaisar tipe kaca terbaik. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Apa? Kaisar hijau? Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia langsung kaget, dan berbisik, suaranya agak serak. Ya, itu kaisar hijau. Ini adalah bagian yang sangat besar, saya berencana untuk mengenakan gelang pada King Lian, ibu dan Yuner, dan kemudian mendapatkan 2 gelang untuk ayah dan ayah mertua. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sangat yakin dan otentik. Ini, Xiao Tian, apakah kamu yakin itu kaisar hijau? Gu Yunsan masih belum pulih dari keterkejutannya, dengan ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Ini kaisar hijau. Long Zaitian menjawab dengan sangat sabar. Kaisar hijau adalah jenis batu giok yang sangat langka. Untuk batu giok sebesar itu, setidaknya 5 atau 6 juta, atau bahkan puluhan juta. Gu Yunsan terus menjelaskan. Begitu berlebihan. Li Ping berkata dengan kaget. Ini tidak berlebihan, ini pasar saat ini. Ya Tuhan, jangan membuat gelang dan perhiasan. Kamu bisa menghasilkan banyak uang dengan menjual barang-barang ini. Sayang sekali menggunakannya untuk membuat gelang dan gelang. Apalagi Meiyu seperti itu, pengrajin biasa tidak berani melakukannya. Jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi kerugian puluhan juta. Gu Yunsan sangat terkejut. Ini yang kamu katakan, hadiah yang kamu bawa kembali untukku. Gu Qing bertanya dengan wajah memerah. Ya, bagaimana? Tidak murah. Long Zaitian menatap Gu Qinglian dan sedikit tersenyum. Untuk apa kamu menghabiskan begitu banyak uang? Gu Qing memutar matanya ke arah Long Zaitian, dan berkata dengan marah, tapi hatinya terasa hangat dan manis. Hei, jangan bicara tentang hadiah atau tidak. Xiao Tian, apakah kamu akan membuat gelang dan perhiasan? Gu Yunsan memandangi batu kasar itu, dan semakin dia melihatnya, semakin dia terpesona, dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya, ayah, apakah kamu punya saran bagus? Long Zaitian bertanya. Sayang sekali menggunakannya untuk memilih gelang. Itu bisa dijual dengan banyak uang. Apalagi, dengan kontak kami sendiri, kami tidak dapat menemukan pengrajin yang dapat memproses batu giok tingkat ini. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia melambaikan tangannya, dan kemudian mencintai semuanya. Tidak masalah. Aku tahu seorang teman yang sangat baik di bidang ini. Beri dia bagian ini, dan dia pasti bisa menghasilkan sesuatu yang layak. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tenang. Ini, tidak apa-apa, tapi aku benar-benar belum pernah melihat jenis kaca besar dari batu giok hijau kaisar berkualitas tinggi dalam hidupku. Aku beruntung, dan beberapa orang mungkin tidak pernah bertemu dengannya seumur hidup mereka. Gu Yunsan cukup emosional. Oke, ayah, jangan siksa dia, biarkan dia makan dulu, dia masih makan di pagi hari. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, nadanya sangat serius. Long Zaitian juga pergi untuk mencuci tangannya, lalu kembali untuk makan. Setelah makan di pagi hari, Long Zaitian memang sedikit lapar, setelah lebih dari 20 menit melahap, akhirnya dia merasa kenyang. Tepat ketika dia akan beristirahat sebentar, ponselnya tiba-tiba berdering. Long Zaitian mengeluarkan ponselnya, melihatnya, dan itu menunjukkan nomor telepon Chen Xiangtian. Aku akan keluar untuk menjawab telepon. Long Zaitian berkata kepada semua orang bahwa saat ini, Gu Yunsan kecanduan batu giok yang indah, dan hanya Li Ping dan Long Defu yang menanggapi. Setelah meninggalkan villa, Long Zaitian menjawab panggilan Chen Xiangtian. Apakah ada masalah? Setelah menjawab telepon, Long Zaitian bertanya. Tuan Long, Anda telah kembali ke kota Linjiang sekarang, kan? Dari ujung cincin listrik,
suara Chen Xiangtian datang. "Yah, aku baru saja kembali, ada apa?" Long Zaitian menjawab dan bertanya. "Bagus kamu kembali dengan selamat. Tuan Long, Huang Tianan telah memberitahu saya tentang situasi di kota Tianan. Apakah Tuan Long berencana untuk memindahkan keluarga Yao?" Chen Xiangtian terus bertanya. "Tidak perlu terburu-buru untuk memindahkan keluarga Yao. Tentu saja, jika mereka tidak tahu harus berbuat apa, saya tidak keberatan mempercepat kematian mereka." Long Zaitian merenung sejenak, lalu berkata, "Tuan Long, saya menelepon Anda hari ini untuk berbicara dengan Tuan Long. Jika Tuan Long berguna bagi saya di masa depan, tanyakan saja. Jika keluarga Yao tidak mengenal satu sama lain, saya masih memiliki cara untuk buat mereka tidak bisa bernapas." Di ujung telepon, Chen Xiangtian berbicara dengan percaya diri. "Jangan khawatir. Saat ini, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Aku bisa menyelesaikan sebagian besar masalah sekarang." Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Bagaimanapun, dengan situasi saat ini, keluhan antara Tuan Long dan kota Tianan cepat atau lambat akan meledak. "Ingatkan Tuan Long, berhati-hatilah dalam segala hal." Di ujung telepon, Chen Xiangtian menghela nafas. Bab 806. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Omong-omong, bagaimana dengan kasus keluarga Jiang? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. "Sudah divonis, dan baru saja divonis. Aku meneleponmu untuk memberitahumu tentang itu." Jawab Chen Xiangtian. "Baiklah, apa keputusannya?" Long Zaitian bertanya lagi. "Hukuman mati, dan tidak ada banding. Ini adalah putusan pengadilan tinggi Linjiang. Sangguan Bolin telah merenggut banyak nyawa, dan kejahatannya sangat buruk. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah hukuman mati. Namun, hukuman matinya perlu disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi. Itu akan dieksekusi sesudahnya." Chen Xiangtian terus menjelaskan. "Berapa lama proses persetujuan ini berlangsung?" "Sekitar 3 atau 4 bulan, yaitu 3 atau 4 bulan kemudian, Sangguan Bolin akan dijatuhi hukuman mati." Setelah mendengar kata-kata itu, Chen Xiangtian merenung sejenak sebelum berbicara. "Terlalu panjang." Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang ingin dilakukan Tuan Long?" Chen Xiangtian bertanya. "Putra dan menantu mati di tangannya. Mereka yang paling ingin Sangguan Bolin mati harus menjadi anggota keluarga Jiang. Saya memberi mereka janji sebelumnya, yaitu membiarkan mereka membunuh musuh mereka dengan tangan mereka sendiri." Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. "Saya khawatir ini agak sulit. Lagi pula, Sangguan Bolin telah dihukum. Tentu saja, dalam budaya Daxia kita, memang ada pepatah seperti hutang darah dan membunuh musuh, tetapi ini masih sangat sulit." Chen Xiangtian sedikit malu. "Tapi kamu, aku harus memenuhi janji ini. Lihat apakah kamu bisa memikirkan cara untuk mengeluarkan Sangguan Bolin dari penjara. Jika kamu tidak bisa memikirkan cara, aku akan membantumu menemukan cara." Nada bicara Long Zaitian tenang, tapi sangat tegas. Dari sudut pandang pribadinya, akan terlalu murah baginya jika dia membiarkan Sangguan Bolin mati setelah ditembak. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Chen Xiangtian terdiam. Long Zaitian sedang menunggu jawaban Chen Xiangtian. "Tuan Long, saya punya solusinya." Setelah lama terdiam, Chen Xiangtian tiba-tiba berbicara. "Katakan." Long Zaitian berbicara dengan bersih. "Hukuman pengadilan baru saja dijatuhkan, dan hukuman pengadilan baru saja dijatuhkan. Besok, orang-orangku akan mengawal Sangguan Bolin kembali dari pengadilan. Pengadilan berada di kota barat, dan ada banyak tempat berpenduduk jarang dari kota barat ke pusat kota. Pada saat itu, mobil akan terbalik, orang-orang saya akan pingsan karena terbalik, dan Sangguan Bolin akan melarikan diri dengan bantuan seseorang yang memiliki hati. Adapun siapa orang ini, saya membutuhkan Tuan Long untuk mengaturnya." Chen Xiangtian berbicara dengan fasih. "Oke, setelah mengonfirmasi waktu dan tempat, kirimkan ke saya, dan saya akan mengatur semuanya setelah terbalik." Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga menjawab. "Rencana Chen Xiangtian masih layak. Kalau begitu sudah beres. Saya akan segera mengaturnya. Setelah pengaturan dibuat, saya akan berbicara dengan Tuan Long." "Ya," Long Zaitian menjawab. Setelah berbasa-basi lagi, Long Zaitian menutup telepon, dan setelah menutup telepon, dia menelepon Fang Sengtian lagi.
Tuan Long, ada apa? Di ujung lain telepon, suara Fang Sengtian terdengar. Saya kembali dari kota Tianan. Mari kita bertemu pada pukul 4 sore. Anda membawa Lei Hu bersama Anda. Ada sesuatu yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Long Zaitian melihat waktu itu, dan pihak lain mengalahkan Tian Dao. Oke, tepat, aku juga punya beberapa situasi untuk berkomunikasi dengan Tuan Long. Mari kita bertemu di tempat lama, Yipin Lu. Ketika Fang Sengtian mendengar kata-kata itu, dia juga sangat tajam dan otentik. Oke, mari kita lakukan ini dulu. Long Zaitian mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia kembali ke villa, sekitar jam 2, dan masih ada waktu sebelum jam 4, dia tidak terburu-buru. Di aula, Gu Yunsan masih mempelajari batu kasar, Long Defu sedang membaca koran, Li Ping sibuk di dapur, dan Long Xiaoxi pergi ke kamar Long Yuner untuk bermain. Setelah Long Zaitian memasuki villa, dia langsung kembali ke kamarnya. Hari ini adalah hari Sabtu, karena Long Zaitian kembali, Gu Qinglian tidak punya rencana perjalanan lain. Setelah memasuki ruangan, Long Zaitian melepas pakaiannya yang berat. Pada saat ini, Gu Qinglian sedang duduk di tempat tidur, membolak-balik majalah. Saat ini, dia sudah mengenakan rok panjang yang relatif longgar. Melihat Long Zaitian, Gu Qinglian meletakkan majalah itu lagi, berdiri, diam-diam dan dengan lembut memeluk pinggang Long Zaitian dari belakang. Meletakkan wajah cantiknya di punggung Long Zaitian. Kapan kamu akan mengambil alih 2 perusahaan keluarga Wang? Long Zaitian melihat dirinya di cermin dan bertanya. Jangan terburu-buru. Pergi dan lihatlah hari Senin. Gu Qinglian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Qiaolian dengan lembut meraba-raba di belakang Long Zaitian, sangat lembut. Apa yang salah? Merasakan gerakan aneh Gu Qinglian, Long Zaitian bertanya dengan geli. Ketika kamu tidak di sini, hatiku selalu merasa hampa, dan aku tidak bisa tidur nyenyak. Gu Qinglian mengatupkan bibirnya, dan berkata dengan sedikit kesal. Mengapa aku tidak menyadari bahwa kamu begitu lengket sebelumnya? Long Zaitian berbalik, menggaruk hidung Gu Qinglian, dan berkata sedikit lucu. Kemudian dia duduk di tepi tempat tidur dan melepas sepatunya. Kamu tidak suka aku menempel padamu. Gu Qinglian berkata dengan sedikit kebencian. Tidak mungkin, aku berharap kamu tetap bersamaku. Aku kembali dalam 2 hari. Dengan istri yang begitu cantik di rumah, aku tidak ingin tinggal di luar terlalu lama. Long Zaitian tersenyum dan berkata, memegang tangannya yang besar, Gu Qinglian jatuh di atasnya. Itu hampir sama, kamu punya sedikit hati nurani. Mata indah Gu Qinglian menatap mata Long Zaitian, sedikit manis dan asli. Merasakan sosok Gu Qinglian yang tidak rata, merasakan sentuhan lembut dan elastis, mencium aroma elegan yang unik dari tubuh Gu Qinglian. Long Zaitian merasakan gelombang api di tubuhnya. Wanita ini, dengan senyum cemberut, dan setiap gerakan, sangat memikat pria, terutama di bawah kontak dekat yang tidak dijaga. Long Zaitian merasa sedikit tidak mampu mengendalikan kekuatan prasejarah di tubuhnya. Melihat wajah cantik yang lembut dan bibir merah yang seksi, Long Zaitian tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Apa yang salah? Long Zaitian menatapnya untuk waktu yang lama, Gu Qinglian mengedipkan matanya yang indah dan bertanya. Apa yang kamu katakan? Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya dan bertanya. Bagaimana aku mengenalmu, sungguh? Gu Qinglian berkata dengan marah. Kemudian, dia tiba-tiba merasakan sensasi sentuhan yang aneh, dan melihat bagaimana dia menekan Long Zaitian begitu banyak, wajahnya yang cantik memerah. Wajahnya yang cantik sedikit merah, gigi peraknya sedikit menggigit, dan tangan gioknya memukul dada lebar Long Zaitian 2 kali. Aku tidak serius, apa yang kamu pikirkan di siang bolong? Maksudmu, kau bisa memikirkannya di malam hari. Long Zaitian tersenyum ambigu. Bahkan tidak di malam hari, apa yang ada di pikiranmu sepanjang hari? Gu Qinglian berkata dengan marah. Kalau begitu pikirkan tentang itu sekarang. Long Zaitian tiba-tiba menyeringai, memeluk Gu Qinglian, berbalik, dan menekan Gu Qinglian di bawahnya. Bab 807. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Wajah cantik Gu Qinglian berubah merah menjadi kain merah, dan dia meninju dada Long Zaitian dengan kepalan merah mudanya. Tetapi pada saat berikutnya, bibirnya diblokir, dan dia hanya bisa mengeluarkan suara berdengung, dan tangan batu giok menepuk dada Long Zaitian dengan penuh semangat. Setelah semburan ciuman penuh gairah, Qinglian jelas kehabisan napas. Jika kamu mengacau lagi,
aku tidak akan berbicara denganmu di masa depan. Gu Qinglian memutar lengan Long Zaitian dengan satu tangan batu giok, dan berkata dengan cemberut. Oke kalau begitu. Long Zaitian juga berkata tanpa daya saat mendengar kata-kata itu. Sangat merepotkan di siang hari bolong, kuncinya saya tetap harus keluar. Meskipun saya merasa sedikit tidak nyaman, saya khawatir saya tidak dapat menyelesaikan masalah ini setiap jam. Hei, ini hadiahmu. Gu Qinglian menyentuh kepala Long Zaitian, dan berkata dengan senyum cerah. Setelah berbicara, dia mengangkat kepalanya sedikit, dan mencium sisi wajah Long Zaitian. Long Zaitian juga bangkit dari tubuh Gu Qinglian, dan merapikan pakaiannya. Saya harus keluar jam 4. Seharusnya memakan waktu sekitar 1 jam. Saya harus bisa kembali tepat waktu untuk memasak. Long Zaitian melanjutkan. Pergi keluar lagi, bukankah kamu baru saja kembali? Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan sedikit kesal. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, aku akan segera kembali. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Sungguh? Ada apa? Kamu tidak bisa mengatakannya besok, kamu harus mengatakannya hari ini, kamu baru saja kembali, kamu akan kelelahan. Gu Qinglian melanjutkan. Hanya pergi minum teh dengan teman-teman dan membicarakan beberapa hal, itu bukan pekerjaan fisik. Long Zaitian menjawab. Bagaimana kalau aku menyetir untukmu? Biar ku beritahu, tidak baik menyetir dalam keadaan lelah. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu jika kamu terlalu lelah. Kilatan melintas di mata indah Lu Qinglian, dan dia menyarankan. Tidak perlu, aku baru terbang selama 2 jam hari ini, dan aku tidak merasa terlalu lelah. Long Zaitian menolak. Oh, apakah kamu berkencan dengan seorang wanita, jadi kamu takut aku akan mengikutimu? Gu Qinglian menanggapi dan berkata dengan sengaja. Tidak mungkin, mereka semua laki-laki, bos besar, dan kalian semua saling kenal. Lei Hu dan Fang Shengtian. Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Tidak apa-apa, aku ingin pergi denganmu, apa salahnya aku mengemudi untukmu? Gu Qinglian cemberut dan berkata. Baiklah kalau begitu, ayo pergi bersama. Long Zaitian tidak punya pilihan selain mengatakannya. Oke, jangan khawatir, aku tidak akan menghalangimu saat membicarakan banyak hal. Aku akan menunggumu di mobil. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan gembira. Oke, aku mandi dulu. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Pergi, pergi. Aku akan mencarikan baju untukmu. Gu Qinglian mendorong Long Zaitian, berkata kepada Long Zaitian. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, mengambil beberapa barang untuk dicuci, dan pergi ke kamar mandi. Sekitar 10 menit kemudian, setelah Long Zaitian selesai mandi, dia menemukan pakaiannya telah diletakkan di luar kamar mandi. Jelas, ini disiapkan oleh Gu Qinglian. Suamiku, jam berapa kita pergi keluar? Di kamar mandi, Gu Qinglian bertanya. Janji temu jam 4, gedung Yipin. Long Zaitian menjawab. Itu tidak terburu-buru. Gu Qinglian menjawab, pada saat ini, dia benar-benar merias wajah di depan cermin, dan hanya mengecat dirinya sendiri dengan riasan tipis. Dia selalu hanya merias wajah tipis. Kulitnya putih, dan wajahnya bahkan lebih cantik. Meski telanjang, dia masih bisa memberikan perasaan yang luar biasa kepada orang-orang. Oleh karena itu, riasan tidak pernah menjadi persyaratan kaku Gu Qinglian, tetapi hari ini ketika dia pergi dengan Long Zaitian, dia sengaja berdandan. Lagi pula, jika Anda berkencan dengan pria Anda tidak bisa membuat pria Anda kehilangan muka, bukan? Bagaimana? Apakah itu terlihat bagus? Gu Qinglian memakai lipstik di bibir merahnya dan bertanya. Itu indah tidak peduli apa, itu indah di tempat pertama. Long Zaitian menyeka rambutnya dengan handuk, dan mengasihani Gu Qing. Hei, kalimat ini lagi, apakah ada evaluasi lain yang lebih mendalam? Gu Qinglian menghela nafas. Warna ini sangat cocok untukmu, rasanya enak. Long Zaitian menarik napas dalam-dalam, dan berkata. Puff, hahaha. Mendengar ini, Gu Qinglian tiba-tiba tertawa. Apa yang salah? Long Zaitian bertanya. Kamu mungkin pria baja yang lurus seperti yang dikatakan di internet. Gu Qinglian tersenyum tipis. Apa yang terjadi dengan pria yang lurus? Long Zaitian berkata dengan sedikit kesakitan. Mendengar ini, Gu Qinglian berjalan di belakang Long Zaitian, membungkuk, dan mencium wajah samping Long Zaitian, meninggalkan bekas bibir merah di wajah samping Long Zaitian. Ingat untuk menghapusnya untukku,
atau kamu akan memakai cetakan bibir ini saat kamu keluar nanti. Long Zaitian sedikit terdiam. Mengerti. Aku akan membantumu mengeringkan rambutmu. Gu Qinglian menjawab, dan kemudian mengeringkan rambut Long Zaitian. Setelah mengeringkan rambutnya, dia mencubit bahu Long Zaitian dengan sangat anggun. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Zaitian bertanya. Bantu kamu rileks. Kamu berlari keluar sepanjang hari-hari ini, apakah kamu tidak lelah? Gu Qinglian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Saya tidak terlalu lelah. Apakah Anda tidak tahu bagaimana kebugaran fisik saya? Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Hanya saja ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, dia langsung merasa bahwa Long Zaitian ingin mengatakan sesuatu. Mengingat malam-malam ketika Long Zaitian hidup dan sehat, wajahnya yang cantik langsung memerah. Ece-ece. Gu Qinglian memutar sepotong tubuh Long Zaitian, dan berkata dengan marah. Mereka berdua hanya mengobrol, dan waktu berlalu dengan cepat, dan sudah hampir jam 3 sebelum mereka meninggalkan rumah. Di sini dulu Yipinlu, kurang dari 1 jam perjalanan jauhnya. Di bawah desakan Gu Qinglian, Long Zaitian hanya bisa setuju membiarkan Gu Qinglian mengemudi. 40 menit kemudian, mobil itu muncul di depan Yipinlu. Sayang, aku tidak akan masuk, aku hanya akan menunggumu di sini. Setelah Gu Qinglian memarkir mobilnya, dia berbicara dengan Long Zaitian. Baiklah, aku akan segera keluar. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing, lalu keluar dari mobil. Memang benar tidak baik bagi Gu Qinglian untuk mengetahui beberapa hal. Gu Qinglian juga wanita yang sangat cerdas, dan dia tidak akan bertanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak dia ketahui. Sama seperti dia tidak memilih untuk masuk dengan Long Zaitian. Tuan, bukankah wanita di dalam mobil itu masuk dan duduk? Saat ini, seorang pelayan datang dan melihat masih ada seseorang di dalam mobil, jadi dia bertanya. Tidak, dia akan menunggu di sini. Long Zaitian sangat gesit dan otentik. Oke, apakah kamu punya janji? Tanya pelayan itu. Kamu seharusnya baru di sini. Aku sudah membuat janji di sini, jadi kamu tidak perlu membuang waktu, kamu bisa menjalankan bisnismu sendiri. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia bertanya sambil tersenyum. Tuan Long. Begitu dia memasuki pintu, Lei Hu dan Fang Shengtian keluar untuk menyambutnya, berteriak hampir bersamaan. Pelayan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Fang Shengtian dan Lei Hu, dia hanya menelan kata-katanya. Dia tidak tahu Long Zaitian, tapi dia tahu Fang Shengtian dan Lei Hu. Keduanya adalah bos absolut. Kedua bos ini sangat menghormati Tuan Long. Jelas, Tuan Long bukan Orsa. Bab 808. Orang-orang itu, lakukan apapun yang kamu mau, aku tidak akan mengganggu kalian. Pelayan itu membungkuk dalam-dalam, dan memperlakukan Long Zaitian dan yang lainnya dengan manusiawi. Pergilah, ini bukan urusanmu di sini. Lei Hu sangat terus terang dan otentik. Tuan Long, silakan masuk. Fang Shengtian memberi isyarat mengundang. Ini bukan pertama kalinya Long Zaitian datang ke tempat ini, dia kurang lebih mengenal jalannya, jadi Long Zaitian berjalan di depan dan memasuki sebuah kotak. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke kotak ini, mereka pada dasarnya membicarakan hal-hal di kotak yang sama ketika mereka datang ke sini. Tuan Long, ada apa dengan mendesak kami bertemu? Tuan Long, apakah Anda mendapatkan sesuatu dari pergi ke kota Tianan? Lei Hu bertanya dengan mendesak. Aku akan memberitahumu tentang kota Tianan nanti. Sekarang, mari kita bicarakan hal lain terlebih dahulu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tapi dia tidak terburu-buru. Tuan Long, tolong bicara. Fang Shengtian Dao, apakah kamu masih ingat kasus Sangguan Bolin? Long Zaitian bertanya. Menurut informasi yang dapat dipercaya, kasus Sangguan Bolin telah divonis, dan masih merupakan hukuman mati. Tidak ada banding yang diperbolehkan. Ketika Fang Shengtian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Kamu berpengetahuan luas. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian memuji. Tidak, hanya saja Sangguan Bolin terkait erat dengan situasi di kota Linjiang akhir-akhir ini, jadi aku selalu memperhatikan. Ketika Fang Shengtian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan rendah hati. Saya orang pertama yang tahu tentang hukuman itu. Saya mengatur agar anggota keluarga Jiang pergi ke pengadilan. Jangan khawatir saya lupa, Tuan Long. Lei Hu sangat kasar dan otentik, dan dia bermaksud melawan Fang Shengtian.
Orang-orang dari keluarga Jiang, bagaimana kabarnya sekarang? Long Zaitian bertanya. Keluarga Jiang aman sekarang. Sebelum hukuman dijatuhkan, keluarga Sangguan mencoba menghentikannya beberapa kali, tetapi gagal. Mereka bahkan meminta saya untuk menyerahkan keluarga Jiang kecuali dengan harga yang kecil. Namun, mereka terlalu banyak berpikir. Lei Hu berbicara dengan fasih. Sangat bagus. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian memuji. Benar melakukan sesuatu untuk Tuan Long. Selain itu, bajingan dari keluarga Sangguan itu melakukan hal seperti itu. Kota Linjiang sudah membuat marah orang dan dewa. Aku, Lei Hu, harus melakukan hal-hal ini. Bahkan jika Tuan Long tidak melakukan permintaan, selama ada kesempatan seperti itu, saya akan mengambil inisiatif. Lei Hu sangat murah hati dan otentik. Hanya saja membiarkan Sangguan Bolin ini mati seperti ini benar-benar memanfaatkannya. Orang seperti ini harus ditebas sampai mati. Lei Hu melanjutkan. Saya kira demikian. Long Zaitian tersenyum kecut. Sekarang Sangguan Bolin telah dijatuhi hukuman, mungkin mustahil untuk memotongnya. Semuanya berada di jalur yang benar. Setelah 3-5 bulan, Sangguan Bolin akan mengakhiri hidupnya. Fang Sengtian menggelengkan kepalanya, mendesah otentik. Sebenarnya, saya tidak ingin melihat Sangguan Bolin mati di tangan para pejabat. Lebih penting lagi, saya memiliki janji kepada kakek nenek dari keluarga Jiang. Saya berjanji untuk membiarkan mereka membunuh musuh mereka dengan tangan mereka sendiri. Long Zaitian mengambil keputusan, lalu berkata. Lei Hu dan Fang Sengtian saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka berdua melihat keanehan di mata masing-masing. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan Tuan Long. Lei Hu bertanya. Balas dendam Jiang Da karena membunuh putranya dan balas dendam Jiang Shaoling karena membunuh ayahnya harus diselesaikan dengan tangan mereka sendiri. Long Zaitian duduk, tetapi pada saat ini, telepon berdering, dan itu adalah sebuah pesan. Dia berhenti, menyalakan teleponnya dan melihat, itu adalah pesan dari Chen Xiangtian. Tuan Long, jam 3.18 besok, di luar desa Xiaohetu, Xicheng. Long Zaitian secara alami mengerti arti dari pesan seperti itu dari Chen Xiangtian. Besok pukul 15.18, mobil penjara yang mengawal Sangguan Bolin akan lewat di luar desa Xiaohetu. Pengemudi mobil penjara akan secara tidak sengaja membalikkan mobil, dan dirinya serta tahanan akan pingsan. Dan Sangguan Bolin ini akan diselamatkan. Long Zaitian meletakkan ponselnya, menyesap teh, dan berkata dalam satu tarikan napas. Siapa yang melakukannya? Fang Sengtian dan Lei Hu berkata bersamaan. Siapa orang yang melakukannya? Lei Hu merasa sedikit kewalahan dan bertanya. Kamu, atau dia? Long Zaitian melirik Lei Hu, lalu ke Fang Sengtian, dan melanjutkan. Lei Hu dan Fang Sengtian saling memandang saat mendengar kata-kata itu. Setelah beberapa saat, kehampaan di wajah kedua orang itu tiba-tiba menghilang, karena mereka tiba-tiba tersadar. Plak, Lei Hu menamparkan pahanya sendiri, tampak tiba-tiba tercerahkan. Dimengerti? Ini luar biasa, sungguh luar biasa. Lei Hu penuh pujian. Tuan Long juga menyapa Chen Xiangtian. Fang Sengtian juga menghela nafas. Ya, Long Zaitian menjawab. Fang Sengtian sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Chen Xiangtian bersedia bekerja sama dengan Long Zaitian untuk melakukan hal seperti itu. Yang membuktikan bahwa Long Zaitian memiliki tempat khusus di hati Chen Xiangtian. Dengan kata lain, Chen Xiangtian harus mendengarkan Long Zaitian. Tahukah Anda, Chen Xiangtian dikenal jujur di kota Linjiang. Pada dasarnya dia tidak memberi muka kepada siapapun, dan sekarang alasannya adalah bekerja sama dengan Long Zaitian untuk melakukan hal seperti itu, yang membuktikan bahwa identitas Long Zaitian juga luar biasa. Senang menjadi pemberani. Bocah tua Chen Xiangtian ini benar-benar benar. Dengan kerjasamanya, semuanya sudah siap. Lei Hu berkata dengan berani dan otentik. Siapa yang akan melakukan ini? Long Zaitian bertanya. Biarkan aku datang, aku akrab dengan masalah ini, dan aku telah menjaga keluarga Jiang, jadi hanya cocok bagiku untuk datang. Lei Hu mengatakannya hampir tanpa berpikir. Itu kamu. Kamu harus sempurna, kalau tidak, akan ada efek buruknya. Long Zaitian juga membuat keputusan yang menentukan. Lei Hu benar, yang paling cocok tentu saja milik Lei Hu. Oke, aku akan memenuhi misiku. Lei Hu menepuk dadanya dan berkata.
Daftar master di kota Tianan yang diminta untuk Anda selesaikan terakhir kali, apakah Anda sudah memilahnya? Long Zaitian bertanya lagi. Kali ini saya datang ke sini untuk bertukar daftar ini dengan Tuan Long. Fang Sengtian mengeluarkan dokumen di sebelahnya, meletakkannya di atas meja, dan berkata kepada Long Zaitian. Ini adalah daftar dari penyelidikan saya. Dua penyelidikan kami dilakukan secara terpisah, sehingga masing-masing memiliki hasil penyelidikan dan daftarnya sendiri. Lei Hu juga mengeluarkan sebuah dokumen, yang juga diletakkan di atas meja. Kamu perlu memeriksa daftarnya untuk melihat berapa banyak master yang ada di kota Tianan hari ini. Long Zaitian melihat daftar itu, lalu berkata, sangat sulit untuk menyelidiki semua master di kota Tianan. Faktanya, setiap keluarga diam-diam akan membesarkan beberapa master yang tidak dikenal. Kami hanya dapat menemukan sebagian besar dari mereka melalui penyelidikan kami sekarang. Fang Sengtian sedikit mengernyit, dan berbicara dengan dingin. Itu benar, jadi pasti ada perbedaan di antara kedua daftar kita. Sangat jarang Lei Hu setuju dengan pernyataan Fang Sengtian. Long Zaitian melihat daftar itu, tetapi sedikit mengernyit. Bab 809. Dari dua daftar ini, satu memiliki 71 orang dan yang lainnya memiliki 68 orang, dan sebagian besar nama diulang. Long Zaitian secara kasar memperkirakan bahwa kedua daftar itu berjumlah sekitar 80 orang. Tuan Long, bagaimana menurutmu? Lei Hu bertanya. Ada sekitar 80 orang. Setelah sebulan, kirim orang ke pintu untuk menantang mereka satu persatu. Setidaknya untuk melukai mereka secara serius. Long Zaitian mengambil keputusan, lalu berkata, saya khawatir ini agak sulit. Orang-orang di tangan kita mungkin tidak dapat mengalahkan mereka sepenuhnya. Fang Sengtian sedikit khawatir. Jadi, saya butuh 1 bulan. Dalam 3 hari, Anda memilih 10 master yang paling kuat dan setia, dan saya akan melatih mereka. Hanya butuh 1 bulan, dan saya jamin mereka memiliki kekuatan semua master yang lebih tinggi dari daftar ini. Long Zaitian menimbang daftar di tangannya, berbicara dengan tenang dan otentik. Ketika Lei Hu dan Fang Sengtian mendengar kata-kata itu, mereka berdua merasa sedikit tidak percaya. Saat ini, Lei Hu berkata, Tuan Long, apakah rakyat kita akan memiliki kekuatan untuk melampaui tuan dari keluarga Yao dalam sebulan? Dapatkah keluarga Yao memberi kita sebulan? Itu benar. Sekarang panahnya sudah siap. Tidak mungkin keluarga Yao memberi kita waktu 1 bulan lagi, atau bahkan lebih lama lagi. Mendengar ini, Fang Sengtian juga sedikit mengangguk, setuju dengan pernyataan Lei Hu. Jangan khawatir tentang ini. Yao Sudong terluka parah. Dia bahkan mungkin tidak bisa bangkit dalam waktu sebulan. Situasi Yao Xincheng dan Yao Haifeng juga tidak optimis. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Yao keluarga untuk membuat langkah besar dalam bulan ini. Tanpa Yao Sudong, Yao Xincheng dan Yao Haifeng sebagai tulang punggung, kekuatan keluarga Yao akan sangat berkurang. Long Zaitian sangat yakin akan hal ini. Mengapa saya belum mendengar bahwa anggota inti keluarga Yao Sudong telah terpukul? Fang Sengtian sedikit terkejut ketika mendengar ini. Itu terjadi beberapa jam yang lalu. Saya khawatir orang-orang Anda belum sempat menyampaikan berita itu. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Aku punya dokumen tentang situasi di kota Tianan di mejaku, tapi itu keluar sebelum aku sempat membacanya. Aku akan membiarkan seseorang membaca dokumen itu sekarang. Fang Sengtian sedikit mengernyit saat mendengar ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, mengedit pesan, dan mengirimkannya. Mengapa Yao Sudong terluka parah? Lei Hu sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Aku naik taksi. Mereka memblokirku di bandara, dan pada akhirnya, itu saja. Long Zaitian sederhana dan kasar. Ketika Lei Hu dan Fang Sengtian mendengar kata-kata itu, mereka berdua sedikit berhenti di dalam hati mereka. Lei Hu memutar matanya, sedikit curiga. Tuan Long melukai sosok inti keluarga Yao, dan dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Tidak cukup bagi mereka untuk menahan saya. Tidak apa-apa jika mereka tidak muncul. Jika mereka melakukannya, mereka hanya bisa menerimanya. Sudut mulut Long Zaitian bengkok, dan dia berkata dengan penuh rasa ingin tahu. Ding dong. Telepon Fang Sengtian berdering, jelas dia telah menerima pesan, dia membuka pesan itu, melihatnya, dan sedikit mengernyit. Seperti yang diharapkan, anggota inti keluarga Yao terluka dalam berbagai tingkatan, tapi semuanya terluka parah.
Fang Sengtian berkata dengan sedikit bersemangat. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia juga memandang Fang Sengtian dengan sangat ingin tahu. Jadi, seperti apa proses spesifiknya? Lei Hu sangat ingin tahu tentang bagaimana Long Zaitian melakukannya. Hari itu Nanxi dianggap sebagai wilayah keluarga Yao. Seekor ular tanah tidak bisa mengangkat kepalanya. Fang Sengtian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata. Aku akan memberitahumu tentang situasi spesifiknya nanti. Anggota inti keluarga Yao menderita luka serius. Keluarga Dongfang, keluarga terkuat di Baidao di kota Tianan, juga mengumumkan bahwa mereka akan berdiri dan berdiri. Menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusan antara kami dan keluarga Yao. Juga, Huang Tianan dari kota Tianan, dalam keadaan yang tidak dapat dihindari, itu juga bisa menjadi bantuan kami. Long Zaitian terus menyampaikan dua berita besar. Ketika keduanya mendengar ini, mereka semua terkejut. Sangat normal bagi Long Zaitian untuk dapat meyakinkan keluarga Dongfang. Namun, siapakah Huang Tianan? Seperti yang kita semua tahu, Huang Tianan adalah bos besar dengan kekuatan nyata di kota Tianan, dan dia adalah batu yang bau dan keras. Dibandingkan dengan Chen Xiangtian, dia sedikit kurang lembut. Batu yang bau dan keras ini sebenarnya rela berpacu di langit demi Long Zaitian. Terlalu banyak informasi di dalamnya, dan Lei Hu serta Fang Sengtian merasa sedikit kewalahan. Huang Tianan, seperti Chen Xiangtian, adalah sosok yang kuat di kota tempat dia berada, memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa orang ini memiliki kepribadian yang keras kepala dan tidak mudah didorong oleh orang lain. Sekarang, dia sebenarnya mau mendengarkan Tuan Long. Fang Sengtian menebak, tetapi dia tidak berharap mendapat jawaban. Identitas Long Zaitian misterius, dan banyak koneksi di luar imajinasi mereka. Tuan Long, Anda benar-benar memiliki semua mata dan tangan. Saya, Lei, sangat mengaguminya. Lei Hu menangkupkan tangannya dan berkata dengan tulus. Huang Tianan bersedia membantu, tentu ada alasannya. Kamu tidak perlu menanyakan alasannya, kamu akan tahu kapan waktunya tepat. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Lei Hu dan Fang Sengtian juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak bertanya lebih lanjut. Beberapa hal mungkin tidak mereka ketahui. Nancheng dan Si Cheng, apa yang terjadi 2 hari ini? Long Zaitian menyesap teh dan bertanya. Si Cheng relatif jujur akhir-akhir ini. Hanya ada beberapa kontak dengan keluarga Sangguan, dan mereka juga memiliki beberapa kontak dengan kota Tianan. Beberapa ahli dari kota Tianan telah datang ke kota Linjiang. Adapun Nancheng, masih sama. Sisi saya apakah tidak banyak informasi tentang Nancheng, dan kami sedang menyelidiki, tetapi menyelidiki Nancheng tidak semudah itu. Lei Hu yang berbicara, dan ketika sampai di Nancheng, dia sedikit terdiam. Situasi di pihak saya mirip dengan situasi di Dongcheng. Kata Fang Sengtian dengan tenang. Kali ini saya pergi ke kota Tianan dan meminta keluarga Yao untuk menyerahkan Su Wenchang, tetapi menilai dari sikap keluarga Yao, mereka tidak mau. Long Zaitian mengangkat mulutnya lagi dengan sengaja. Berbicara tentang ini, Fang Sengtian sedikit menjabat tangannya, ekspresinya sedikit berubah. Su Wenchang adalah kepala ketiga kota Tianan, dan dia juga memegang banyak kekuasaan di tangannya. Lei Hu secara alami tidak tahu banyak tentang konflik antara Bei Cheng dan Su Wenchang. Jadi mengapa Long Zaitian tiba-tiba menyebut Su Wenchang setelah perbandingan? Keluarga Yao tidak mau menyerahkannya, jadi aku akan mengambilnya sendiri. Fang Sengtian menggertakkan giginya. Fang Sengtian, apakah kamu memiliki dendam terhadapnya karena membunuh ayahmu? Lei Hu berkata dengan sedikit keraguan. Tidak ada yang berurusan denganmu. Fang Sengtian berkata dengan dingin. Singkatnya, ketika keluarga Yao dihancurkan, aku jamin Su Wenchang pasti akan jatuh ke tanganmu. Ini janjiku padamu. Long Zaitian tidak menjelaskan apapun kepada Lei Hu, nadanya tenang dan otentik. Terima kasih, Tuan Long. Fang Sengtian sedikit bersyukur ketika mendengar kata-kata itu. Bab 810. Jadi, kembali dan lakukan apa yang saya katakan sekarang. Dalam 3 hari, saya ingin 10 orang paling elit dan setia di bawah komando Anda. Ini adalah hal yang paling mendesak. Long Zaitian mengambil keputusan dan berkata kepada mereka berdua. Oke, Tuan Long, jangan khawatir, kedua pihak kita akan bernegosiasi. Mendengar ini, Lei Hu menangkupkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Cukup untuk saat ini.
Aku masih ada beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Istriku masih menungguku di luar. Long Zaitian menyesap tehnya, lalu berkata, kakak iparku ada di sini, mengapa kamu masih tinggal di luar? Sepertinya kita terlalu kasar, jika tidak, mari kita traktir makan Tuan Long dan ipar perempuan. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia berbicara dengan antusias. Tidak, kita punya hal lain yang harus dilakukan, lain kali. Long Zaitian menolak. Baiklah, Tuan Long, pelan-pelan. Melihat Long Zaitian berdiri, Lei Hu dan Long Zaitian juga berdiri dan menyuruh Long Zaitian pergi dengan hormat. Menyaksikan punggung Long Zaitian menghilang. Senyum di wajah Lei Hu menghilang. Fang Sengtian, kebencian macam apa yang kamu miliki dengan Suan Chang? Lei Hu bertanya dengan ragu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku juga pergi, sampai jumpa. Fang Sengtian berkata dengan dingin, saat dia mengatakan itu, dia juga keluar, menuju ke arah yang berlawanan dengan Long Zaitian. Cih, apa hebatnya, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan bertanya pada Tuan Long. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia berbicara dengan sedikit jijik. Karena itu, dia duduk kembali di kursinya, mengambil teko di atas meja, dan meminumnya. Setelah minum sebentar, dia puas, lalu mengeluarkan ponselnya. Hei, Gaoba, kumpulkan semua petarung terbaik untukku. Lei Hu berkata ke telepon. Oke, apakah kamu ingin yang terluka juga? Di ujung telepon, Gaoba bertanya. Mengapa kamu ingin terluka? Kamu memiliki sesuatu yang salah. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia berkata dengan marah. Oke, begitu. Gaoba menanggapi. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia menutup telepon, mengambil teko, dan terus minum beberapa teguk. Meskipun itu teh, dia merasa seperti anggur. Setelah meninggalkan gedung Yipin, Long Zaitian datang ke tempat parkir, mengetuk jendela mobil, dan meminta Gu Qinglian membuka pintu. Apakah ini berakhir begitu cepat? Mata indah Gu Qinglian berbinar, dan dia bertanya. Sudah berakhir. Biarkan aku yang menyetir. Long Zaitian menyarankan. Ya, kali ini, Gu Qinglian tidak menolak, dia sebenarnya hanya ingin pergi dengan Long Zaitian. Sekarang tujuannya telah tercapai, tidak masalah siapa yang mengemudi. Intinya adalah, Long Zaitian masih hidup dan sehat, dan dia tidak terlihat terlalu lelah. Pria ini selalu sangat energik, dia sangat merasakan hal ini, memikirkan kebugaran fisik Long Zaitian yang kuat, Gu Qinglian sedikit tersipu. Perhentian selanjutnya adalah langsung pulang. Long Zaitian bertanya, suamiku, aku memperhatikan sebuah gaun. Gu Qinglian tiba-tiba memeluk lengan Long Zaitian, menyandarkan kepalanya di bahu Long Zaitian, dan berkata dengan genit. Berapa harganya? Long Zaitian bertanya. Lebih dari 3.000. Gu Qinglian menjawab. Jangan dibeli, itu terlalu mahal. Long Zaitian berkata dengan sengaja. Oke, aku akan mendengarkanmu, aku tidak akan membelinya, lalu ayo pulang. Gu Qinglian menanggapi dengan keluhan. Hanya bercanda, gaun itu dari toko mana? Long Zaitian menepuk tangan giok Gu Qinglian dan berkata sambil tersenyum ringan. Apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Gu Qinglian tertegun sejenak, dan bertanya dengan heran. Bukan masalah berapa banyak uang, mengapa tidak membelinya? Long Zaitian berkata dengan senyum ringan saat mendengar kata-kata itu. Terima kasih suami. Mendengar ini, Gu Qinglian mengeluarkan ponselnya, membuka peta, dan meletakkannya di braket mobil. Ini tempatnya. Gu Qing berkata dengan menyedihkan. Pusat komersial Qianlong. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Di persimpangan berikutnya, dia berbalik dan masuk ke jalan tol. Tempat ini berjarak kurang dari 10 menit berkendara dari pusat komersial Qianlong melalui jalan raya, tetapi mungkin memerlukan waktu 30 menit melalui jalan biasa. Hei, kecepatan tinggi macam apa ini? Buang-buang uang. Melihat ini, kata Gu Qinglian. Yang saya pedulikan adalah waktu. Bahkan jika uang terbuang sia-sia, itu tidak akan membuang banyak uang. Long Zaitian tersenyum ringan. Aku hanya ingin bersamamu lebih lama, aku benar-benar tidak mengerti gaya. Gu Qinglian memeluk lengan Long Zaitian, cemberut dan berkata. Jika orang lain melihat Gu Qinglian seperti ini, mereka pasti akan terkejut. Mereka belum pernah melihat Gu Qinglian, yang selalu menampilkan citra Dewi Dingin, sebagai burung kecil. Apalagi tingkah genit wanita ini terlalu fatal,
jika Anda bisa melihatnya cemberut dan tersenyum setelah es dan salju mencair, bahkan kematian pun sepadan. Tidak bisakah kita tetap bersama saat pulang? Selain itu, ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan di rumah. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Apalagi, Gu Qinglian tertegun sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi setelah memikirkannya, dia segera mengerti apa artinya. Aku akan mati, aku tidak serius, aku tahu aku memikirkan hal itu sepanjang hari, pria bau. Gu Qinglian memutar lengan Long Zaitian dengan keras, dan berkata dengan marah. Sakit sekali. Long Zaitian menangis pelan, merasa sedikit sedih. Itu pantas, sakit sampai mati. Gu Qinglian berkata dengan marah. Namun, tangan yang memegang Long Zaitian mengencang lagi, seolah dia takut Long Zaitian akan kabur. Sekitar 10 menit kemudian, Long Zaitian mengendarai mobilnya ke Qianlong Commercial Center. Setelah keluar dari mobil, Gu Qinglian memeluk lengan Long Zaitian dan berjalan ke toko pakaian kelas atas. Dua tamu terhormat, ada yang bisa saya bantu? Long Zaitian dan Gu Qinglian masuk, pelayannya sangat sopan dan otentik. Pelayannya adalah seorang pemuda tampan, berusia sekitar 19 atau 20 tahun. Meski keduanya tidak terlihat sangat kaya, namun di zaman sekarang ini, yang benar-benar kaya relatif rendah. Dulu ada lelucon yang mengatakan bahwa perlengkapan standar orang kaya di selatan adalah sandal kecil, celana besar, dan rompi putih gaya Liu Neng. Yang mengacu pada pakaian sederhana orang kaya di selatan. Ayo kita lihat dulu, kamu bisa pergi ke tempat lain untuk bekerja dulu. Gu Qinglian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Baik, Nona. Mendengar ini, pelayan laki-laki itu mengangkat kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Tetapi ketika dia melihat wajah Gu Qinglian, dia sedikit terpana lagi. Wanita ini terlalu cantik, penampilan dan temperamen ini benar-benar membuatnya takjub. Melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian berjalan ke dalam, butuh waktu lama sebelum dia sadar kembali. Bodoh, apa yang kamu lihat? Saat ini, seorang pramusaji datang, memukul pramusaji laki-laki, dan bertanya dengan marah. Wanita itu terlalu cantik. Pelayan laki-laki melihat ke arah di mana Gu Qinglian pergi, dan berkata dengan bodoh. Betapa cantiknya, apakah secantik aku? Pelayan itu jelas sedikit tidak senang, mengerutkan kening, mencubit pinggangnya, dan bertanya dengan marah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.